Halo teman-teman semua, sedulur semua. Bertemu lagi dengan saya, Ari Hendrawan. Di kesempatan kali ini, saya ingin membagikan kepada teman-teman semua tentang tutorial bagaimana cara menggunakan sekaligus memanfaatkan kanal-kanal pengaduan lapor handy. Ya, jadi video ini sengaja saya buat karena kebetulan saya juga tengah menyusun sebuah penelitian terkait kanal-kanal lapor handy, dan yang ada di benak saya tidak ada salahnya juga ketika saya membagikan kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara memanfaatkan kanal lapor handy. Nah, sebagai pengenalan terlebih dahulu, kanal lapor handy adalah kanal pengaduan publik di Kota Semarang, di mana nanti kita sebagai masyarakat Kota Semarang bisa melakukan atau menyampaikan pengaduan publik, baik itu terkait masalah infrastruktur, masalah pelayanan publik, dan seterusnya kepada pemerintah, yang nanti juga akan ditanggapi secara langsung oleh pemerintah. Kanal lapor handy sendiri merupakan bagian sebenarnya dari kanal lapor.go.id yang sifatnya nasional. Nah, ini adalah poster dari kanal lapor handy. Di sini ada berbagai macam kanal yang bisa kita gunakan, tapi mungkin saya akan bahas di kanal-kanal melalui media sosial dan pesan instan saja. Jadi saya akan mencoba membahas nanti penggunaan kanal lapor handy melalui aplikasi atau website lapor.go.id, kemudian Twitter lapor handy, selanjutnya Instagram lapor handy, dan yang berikutnya adalah Telegram pemerintah Kota Semarang. Dan satu lagi nanti saya juga akan menyampaikan kanal lain yang sebenarnya tidak tertulis secara formal di dalam poster kanal-kanal lapor handy di sini, tetapi bisa juga kita manfaatkan sebagai sarana pengaduan publik di Kota Semarang. Nah, adapun kanal lapor di tingkat nasional itu justru masih sangat terbatas sekali sarananya. Di sini kita bisa melihat bahwa kanal lapor di tingkat nasional hanya mencakupi laporan melalui website lapor.go.id dan SMS ke 1708. Jadi lapor di tingkat nasional tidak bisa digunakan untuk atau melalui aplikasi Instagram maupun Facebook lapor ya. Di sini sudah ada disclaimer bahwa Instagram dan Facebook lapor bukan merupakan sarana untuk mengadu. Oke teman-teman, langsung saja saya akan mulai dari laporan atau cara kita bisa menggunakan lapor handy melalui website lapor.go.id. Nah, di sini teman-teman ketika nanti mengunjungi website lapor.go.id, linknya nanti juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Kita bisa mulai dengan daftar sebelum membuat atau memeriksa laporan. Kita akan diberikan pilihan, kita ingin menggunakan akun media sosial kita untuk login, atau kita perlu mengisi identitas yang ada di bawah ini untuk mendaftar. Nah, saya sendiri teman-teman sudah mendaftar dengan menggunakan aplikasi media sosial. Jadi ketika saya ingin login, saya tinggal menggunakan akun media sosial saya yang sudah tersinkronisasi juga dengan website lapor.go.id. Ya. Setelah kita tunggu sejenak, nanti kita akan langsung diarahkan pada aplikasi lapor. Nah, ini tampilannya teman-teman. Di sini kita nanti bisa melakukan pengaduan, kita juga bisa menyampaikan aspirasi, dan kita juga bisa melakukan permintaan untuk informasi. Selain itu, teman-teman, kita juga bisa mencari aduan-aduan yang ingin kita lihat. Kita bisa menggunakan kata kunci tertentu, misalnya saya ingin menggunakan kata pemerintah Kota Semarang. Nah, di sini nanti kita akan melihat aduan-aduan atau aspirasi yang di dalamnya ada kata kunci pemerintah Kota Semarang. Di samping itu secara spesifik yang terkait pemerintah Kota Semarang, kita juga bisa menggunakan tagar lapor handy. Nah, maka nanti di sini akan ditampilkan aduan-aduan maupun aspirasi yang
terkait pemerintah Kota Semarang. Kita bisa melihat tindak lanjutnya di sini. Nah, nanti ada tindak lanjut dari pemerintah Kota Semarang, didisposisikan ke dinas terkait, baru kemudian dijawab oleh dinas terkait. Baik, ini contoh untuk kanal melalui website lapor.go.id. Kemudian bagaimana dengan kanal yang lain? Nah, di sini saya ingin juga tunjukkan, kita juga bisa menggunakan Twitter, teman-teman. Yang pertama, cara untuk melapor di platform media sosial Twitter ini, kita bisa mengunjungi akun dari Pak Hendy. Kita ketik saja Hendy begitu, nanti akan muncul yang sudah bercentang biru atau verified. Nah, tinggal untuk melapor kita men-tweet ya dengan mention Pak Hendy. Nah, kemudian jangan lupa sertakan juga tagar atau hashtag lapor Hendy. Untuk laporan-laporan yang terkait dengan fasilitas publik seperti infrastruktur, kemudian juga jalan yang berlubang misalnya atau pohon tumbang, itu lebih diprioritaskan jika nanti disertai juga dengan foto dan lokasi. Jadi teman-teman, saya sarankan ketika ingin melaporkan pengaduan yang terkait dengan fasilitas publik atau infrastruktur, lebih baik juga disertai dengan bukti foto atau gambar. Nah, di sini kita bisa mention PND. Selain itu, untuk mengecek berbagai aduan terkait pemerintah Kota Semarang, kita juga bisa menggunakan tagar lapor Hendy. Nah, nanti di sini bisa ditampilkan, kita bisa melihat bagaimana laporan-laporan dari masyarakat Kota Semarang yang juga sudah ditanggapi secara umum oleh pemerintah. Karena Pak Edi di sini di beberapa waktu juga nge-tweet yang meminta atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuat laporan ya. Nah, di sini ada keterangan. Misalnya di bulan Maret 2020 ya kan, teman-teman bisa melaporkan terkait aduan pelayanan publik di Kota Semarang. Kemudian di sini ada keterangan juga di-mention ke Pak Hendy dan juga harus disertai foto dan memakai tagar lapor Hendy serta bergerak bersama. Kemudian selain itu saya juga ingin tunjukkan, kita juga bisa melapor ke Instagram atau melalui platform Instagram. Di sini kanal yang digunakan yaitu kanal atau akun resmi dari Bapak Hendy, nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Bagaimana cara melaporkan? Cara melaporkannya lebih baik tidak melalui DM, karena di beberapa komen yang saya baca melalui postingan Pak Hendy ada beberapa yang DM tetapi belum direspon. Jadi untuk respon cepat saya rekomendasikan pada teman-teman silakan melapor melalui kolom komentar yang sudah disediakan ya. Nanti di sini kita bisa melapor. Kemudian jangan lupa kalau kita memberikan laporan juga disertai dengan tagar lapor Hendy. Secara umum meskipun belum semua dibalas atau direspon, tetapi Pak Hendy bisa menunjukkan bahwa beliau adalah kepala daerah yang responsif dengan merespon. Minimal jika memang tidak direspon secara langsung oleh Pak Hendy, juga sering direspon oleh organisasi perangkat daerah atau dinas-dinas terkait. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan kanal atau akun dari P3M Kota Semarang. Kita bisa cari di sini P3M Kota Semarang. Ini adalah pusat pengelolaan pengaduan Kota Semarang. Nah, di sini kita juga bisa melaporkan di kolom komentar, termasuk di Twitter. Kita juga bisa melaporkannya lewat akun P3M Kota Semarang ya. Nah, di sini ya. Nanti linknya juga akan saya sertakan. Nah, kemudian untuk kanal yang berikutnya kita juga bisa melaporkan temuan terkait permasalahan layanan publik melalui Telegram pemerintah Kota Semarang. Jadi ada sebuah grup Telegram. Mengapa Telegram dipilih sebagai platform untuk membuat grup ini? Menurut pendapat saya, menurut asumsi saya, karena memang batas maksimal anggota di grup Telegram ini lebih banyak daripada WA ya. Di sini teman-teman bisa lihat anggotanya sudah hampir 3.000.
Di sini kita bisa melaporkan masalah-masalah terkait pelayanan publik dengan tetap menggunakan tagar lapor Handy. Dan di dalam sini juga sudah ada beberapa pihak dari dinas-dinas terkait, termasuk dari Diskominfo sebagai pengelola untuk mengelola pengaduan yang ada di dalam grup lapor yang ada di dalam grup pemerintah Kota Semarang ini. Ya, jadi kita sebagai warga Kota Semarang banyak dimudahkan dengan diberikan fasilitas berupa sarana-sarana pengaduan yang menurut saya memadai dan sangat praktis, karena kita bisa mengadu hanya cukup dengan memberikan komentar atau menggunakan tagar dan juga mention dari akun-akun tadi yang sudah saya sebutkan kepada teman-teman, yaitu akunnya Pak Hendy sendiri dan yang berikutnya adalah akun P3M Kota Semarang. Nah, kembali lagi, di samping melalui Instagram, kemudian Twitter dan juga website lapor.go.id, kita juga bisa melaporkan melalui Telegram pemerintah Kota Semarang ini dan juga WA ya. Tapi kalau untuk laporan melalui WA di sini saya tidak akan bahas, teman-teman tinggal WA saja nomor yang tertera di sini, nanti linknya juga akan saya berikan di kolom deskripsi. Nah, yang berikutnya saya ingin bahas satu lagi kanal pengaduan yang tidak tertulis di dalam poster tadi, tetapi sebenarnya juga bisa kita manfaatkan, yaitu di sebuah grup yang bernama Mix Semar. Nah, grup Mix Semar ini atau media informasi Kota Semarang ini adalah sebuah grup berbagi antara masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya. Jumlah penghuni atau anggota grup ini sudah sangat banyak, kurang lebih sudah mencapai 400 ribuan, jadi sudah sangat banyak sekali. Grup ini menurut saya grup yang luar biasa sekali, menggambarkan bagaimana grup media Kota Semarang ini benar-benar bisa menjadi media yang bisa digunakan sebagai benchmarking atau tolak ukur dari sebuah isu yang ada di Kota Semarang. Jadi teman-teman juga bisa melaporkan laporan-laporan terkait pelayanan publik ke grup Mix Semar ini, tentu dengan tetap memperhatikan rule. Nah, di sini ada peraturan juga yang ada di grup Mix Semar ini. Nah, saya sarankan karena ada beberapa grup Mix Semar dalam tanda kutip yang merupakan tiruan, saya sarankan teman-teman lebih selektif lagi. Yang dipilih adalah grup Mix Semar yang jumlah membernya itu sudah lebih dari 400 ribu, karena itu adalah grup Mix Semar yang asli. Dulunya grup Mix Semar diinisiasi oleh Diskominfo, tetapi sekarang untuk pengelolaannya sudah dipegang sepenuhnya oleh masyarakat Kota Semarang ya, sebagai grup publik. Jadi nanti teman-teman bisa memanfaatkan sarana pengaduan yang ada di Mix Semar ini. Contoh pengaduan yang viral di Mix Semar juga sudah banyak. Dulu sempat ada kasus pengaduan terkait perusakan angklung, terus juga sempat ada kasus pengaduan terkait penganiayaan asisten rumah tangga dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan. Nah, di Facebook sendiri Pak Hendy juga memiliki akun yang aktif dan beberapa kali juga sering menanggapi laporan yang ada di grup Mix Semar ini atas nama ini teman-teman akunnya ya, Hendrar Prihadi Handy Real ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah, jika teman-teman ingin melaporkan terkait masalah pelayanan publik di Kota Semarang, akun yang bisa teman-teman tuju untuk membuat laporan adalah akun ini, Hendrar Prihadi Handy Real ya. Ini adalah akun Pak Hendy di Facebook. Tapi tadi teman-teman juga bisa manfaatkan untuk di kanal Facebook, bisa memanfaatkan grup Facebook Mix Semar karena di sana juga Pak Hendy aktif. Selain itu dinas-dinas yang terkait juga aktif. Begitu saja teman-teman informasi dari saya, tips dari saya bagaimana cara menggunakan kanal-kanal pengaduan yang ada di Kota Semarang. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentu semua pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak akan mungkin bisa mencapai tujuan tanpa partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Kota Semarang yang baik, kita harus mendukung pemerintah dengan menyampaikan pengaduan dan aspirasi. Dan tentu saja pengaduan dan aspirasi yang kita sampaikan juga harus konstruktif dan membangun. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Ciao.